Kita sedang dinadroh Allah dan kita sedang dinadroh para masyayikh. Kita sedang dinadroh Mbah Yai Abdul Karim, tadi dinadroh Mbah Yai Idris, tadi dinadroh Mbah Yai Makhrus. Apa enggak seneng kita kumpul-kumpul? Seneng. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salajengipun ngaos badhe dipun waos dening panjenenganipun Pak Habib. Pangenan kula sumanggaken monggo. Nanti saya syuting sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang kawula hormati, dalu niki kita sampai wonten pelajaran kitab Al-Hikam inggih menika Al-Haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Maknanipun bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqu utawi Allah zat kang hak iku laisa ora ono sapa al-haq, ora ono iku bimahjubin kang den aling-alingi. Allah tidaklah termahjub. Ten syarah dipun terangaken ay laisal hijabu wasfan lahu. Hijab bukanlah sifat bagi Allah. Ay muhalun lahu. Dan kitab lintu ten syarah lintu ini dipun terangaken muhal bagi Allah ini terhijab, terhalangi oleh sesuatu. Menawi ten syarih hikam ingkang lintune inggih menika ten kitab Ibadul Himam wonten Shahifah 80 dipun terangaken ay fala yahjubu syai'un. Jadi Allah tidak terhijab, tidak terhalang oleh apapun. Li'annahu dhahara bikulli syai'in. Karena Allah itu sudah tampak dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam bukti wujudnya makhluk ini semua menunjukkan wujudnya Allah. Wa qabla kulli syai'in, sebelum ada sesuatu Allah sudah wujud. Fala dhahira ma'ahu wala mawjuda fil haqiqah siwahu. Dan kitab Ibnu Abdul Ghani diterangkan tidak ada yang wujud secara hakiki selain Allah. Maksudnya wujud hakiki ternyata dan syar'i diterangkan ayla mawjuda qaimun bi dzatihi ghairu ta'ala. Jadi tidak ada yang wujud dengan sendirinya kecuali Allah. Jadi dzikir niku la mawjuda illallah, itu maksudnya adalah tidak ada yang wujud dengan sendirinya ai bi dzatihi kecuali Allah. Jadi kalau selain Allah ini ya wujud, tapi wujud itu karena diwujudkan. Karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak diciptakan oleh apapun. Jadi Allah tidaklah termahjub. Wa innamal mahjubu angin pestine utawi kang den aling-alingi iku antasiro. Yang termahjub adalah justru kamu sendiri. Ai al muttasifu bil hijab. Syarhi ngoten nggih. Lek jelasaken yang bersifatan dengan hijab ini adalah kamu sendiri. Bisifatika an-nafsiyah. Ten syarih dipun terangkan ngoten. Gara-gara mempunyai sifat yang berhubungan dengan diri sendiri, kepentingan nafsu sendiri. Jadi maksudnya niku justru kita itu yang terhijab dari Allah gara-gara kita itu mementingkan nafsu kita sendiri. Dan kitab Ibadul Humam Shahifah 80 dipun terangkan
li'tiqadika al-ghairiyah, karena kamu masih punya keyakinan bahwa selain Allah ini bisa berpengaruh. Padahal hakikatnya selain Allah ini tidak bisa berpengaruh apa-apa, ya. Jadi akal kita itu hakikatnya tidak mampu menyelesaikan masalah. Semua itu karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa menghindar dari maksiat, tidak bisa kuat ibadah, nggak bisa apapun, nggak bisa sukses kalau tidak karena pertolongan Allah. Jadi ternyata niki sing garai awake dhewe mahjub, terhalang dari Allah, gak iso wusul nang Allah, gak iso selalu ingat kepada Allah, diantaranya karena kita li'tiqadika al-ghairiyah, karena kita masih merasa punya kemampuan, kita merasa bahwa selain Allah, seperti diri kita sendiri, kecerdasan kita punya kemampuan. Padahal hakikatnya khuliqal insanu dhaifah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mampu apapun. Wa ta'alluqi qalbika bil umur al-khisiyah. Nah ini di antara penyebab kita tidak bisa wusul kepada Allah karena hati kita masih tergantung dengan hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat al-khisiyah, kepentingan badan kita, al-khisiyah itu ponco indro, kepentingan mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan-tangan kita, gara-gara sik mentingno sak liyane Allah, akhirnya boten sakut usul kepada Allah. Anin nabari saking nyawang ilahi maring Allah. Jadi niki yang menjadi penyebab kita tidak bisa usul kepada Allah, gara-gara melihat apapun tidak dikembalikan kepada Allah. Mestinya ketika kita menghadapi apapun, menghadapi situasi MBG mau tutup semisal, lah ngeten iki lek gak eling Allah mesti susah. Iso-iso awak sing cilik dadi luwih cilik. Salah cilik guru. Jadi kalau tidak memandang kepada Allah, menghadapi apapun gampang susah. Tapi kalau an-nadzar ilahi, memandang kepada Allah, beres kabeh. Wong iku kabeh nek Gusti Allah, dunya nek Gusti Allah. Wong dilungkas yo kiamat. Lah ngoten nggih, menurut ramalan sinten kok? Nggak sampai 1500 tahun umur dunia lah kan nggih. Saat ini pun 1400 pinten niki. Nah, berarti wis dilungkas kiamat. Nah, jadi lha apa bingung-bingung? Wis ndang golek sangu kanggo nang akhirat ngene beres. Nah. Jadi kalau kita mandang kepada Allah, insya Allah tidak gampang susah. Tapi kalau kita mandang kepada Allah itu pundi, Mas? Lah, niki. Untuk pertanyaan dari beliau Mbak Munir nggih. Maksudnya memandang padahal ini apa gitu nggih. Moga mangke dibicarakan nggih. Menurut pemahaman kula nggih, kita ingat bahwa iku takdiri Allah. Lho ngoten gampangane ngoten. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi semisal nggih, apa keluarga meninggal, apa ekonomi terpuruk, apa bangkrut, apa gimana nggih, langsung eling oh iki ngono takdiri Allah nggih. Mungkin masuk ayat Al-Qur'an nggih, surat Al-Baqarah niku wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Nggih, niku surat Al-Baqarah juz kalih. Kalau iling soalnya kait maca. Ya. Jadi barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Jadi kadang-kadang yang kita benci itu lebih maslahah. Nggih, rezeki kita dihilangkan oleh Allah, mungkin itu lebih maslahah. Napa? Cek ora sampai takabur, cek ora sampai sombong, cek ora sampai meteset gitu ya. Nah, suami saya contoh nih. Tapi alhamdulillah kadang-kadang orang itu punya kelebihan walaupun metesek tapi loman. Alhamdulillah ya kan. Nah, itu sudah luar biasa. Jadi ternyata seperti itu nih. Jadi setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan. Kita ambil kelebihannya saja, ya. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, itu ternyata khairul lakum. Ternyata itu lebih maslahah untuk kita. Sebaliknya, wahasa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kata saya kurang banter anu sing salone mriki. Apa dibanterno titik nggih. Nah, jadi kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu padahal itu lebih jelek untuk kita. Jadi kadang-kadang sing kita kepingini tidak lebih maslahah. Jadi yang paling penak wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Manut ayat selanjutnya
Allah tahu mana yang lebih masalah untuk kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih masalah untuk kalian. Jadi insya Allah maknanya manding Allah ngoten maksudnya. Jadi kita harus ingat bahwa semua kejadian yang ada iku ngono wis takdiri Allah. Lek ora gak kira yo, lek iya gak kira ora. Jadi sing paling menak urip niku ngoten. Nggih, wis apa jare Allah, aku menit dihapakno karo Allah. Apa jare Allah? Ngoten. Sebagian ulama menghadapi hidup itu tidak merencanakan sesuatu enggak. Aku menit kating ini mboten ngoten. Tapi mikir aku menit dihapakno karo Allah. Jadi wis pasrah pun menghadapi situasi apapun, akhirnya ikhlas, ridho, ati mboten grunjel. Nah, ngoten. Kemudian teman-teman dipun terangaken, fa in aradtal wusula ilahi. Kalau kamu ingin mengusul kepada Allah, waddukhul fi hadratihi, lek kepengin cedhek nang Allah, fabhas an uyubi nafsika. Telitilah kelemahan hatimu wa alijha. Mantun ngoten tambanono atimu. Taswil ilaihi, maka kamu akan sampai kepada Allah, akan usul kepada Allah. Wa tusyahidhu bi basiratika. Kamu akan menyaksikan Allah dengan pandangan hatimu. Nah niki teng kitab Syarah Al-Hikam Al-Adhaiyah nomor 59 nggih. Iki kitab ingkang diparingi beliau Mbah Muni teng kula nggih. Nah, niki disebut maqamul ihsan nggih. Itu adalah pangkat ihsan. Alladzi yu'abbiruna anhu bi maqamil musyahadah. Yang disebut oleh ulama tasawuf sebagai maqam musyahadah. Jadi maqam musyahadah niku kalau kita sudah bisa mengobati hati kita, penyakit-penyakit hati kita dihilangkan, maka insya Allah kita bisa usul kepada Allah dan menghadapi apapun bisa hati ini ikhlas, dan ingat bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan kitab Ibadul Humam syarah hikam yang lain halaman 80 diterangkan, falau ta'ala qalbuka, kalau hatimu kumantil bitolabil maula, dengan mencari ridho Allah, sing dipikir nang ati ridhone Allah, wa a'radta bil kulliyah an ru'yati siwaya, dan kamu mengo, artinya tidak mementingkan selain Allah, tidak memandang selain Allah. Jadi sakliyan itu gak pati penting guys. Mbah diparingi rugi, mbah diparingi untung wis apa jare. Sing penting oleh ridhone Allah. La nazarta ila nuril haqqi, maka kamu akan bisa memandang nurnya Allah sati'an fi madhahiril akwan. Nurnya Allah akan terpasang di setiap makhluk-makhluk yang ada. Tapi delok makhluk model napa mawon, termasuk delok nasib model napa mawon, selalu ingat Allah. Wasara maka mahjuban angka bil wahmi fi ma'ad bisyuhudi wal iyan. Dan apa yang termahjub dari kamu akan menjadi kelihatan dengan nyata. Jadi ternyata teori ini dengan cara menghilangkan penyakit hati dulu, setelah itu memandang apapun harus dikembalikan kepada Allah. Insya Allah itulah yang lebih maslahah. Allah lebih tahu mana yang lebih pas untuk kita. Kemudian Musannaf Hikam menerangkan alasannya kenapa Allah ini kok tidak termahjub. Ternyata beliau menerangkan idlau hajabahu syai'un lasatarohu. Karena kalau Allah ini terhalang oleh sesuatu, maka berarti Allah tertutup oleh mahajabahu, perkara yang menghalanginya. Kalau Allah tertutup dengan perkara yang menghalanginya, berarti Allah ini enggak bebas. Berarti Allah ini terbatas, nggak bisa gerak ke sana ke sini karena ada hijab tadi. Lah hijab itu pensyarah dipun terangkan pensyarah kami ini innama yattakhidul udama waru'asa. Biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin kelihatan mulia, pembesar kerajaan, ya, orang-orang besar di istana, untuk yumbi'u an rif'ah. Digunakan untuk menjaga diri agar kelihatan terhormat, bil azamah, kelihatan agung, akhirnya menjadikan hijab ini sebagai alat mereka. Tapi gampangannya hijab itu jaga image, gampangannya ngeten. Jadi orang-orang yang butuh kehormatan, keagungan itu kadang-kadang menjaga image, jadi akhirnya tidak gampang bergaul dengan orang, tujuannya biar ketok wibawa. Lah, Allah tidak seperti itu. Jadi Allah itu walaupun
tidak usah hijab, itu sudah berwibawa. Famin aina ja'ahun naqsu. Lah ini lah. Allah tidak punya kekurangan, jadi tidak perlu hijab. Nah, maksudnya kan niki. Jadi kalau kita kadang-kadang kepingin mulia perlu hijab dulu. Ojo pati bergaul. Nah, kalau Allah nggak seperti itu. Lah, kepingin umroh harus megahnya dulu, sopan dulu. Pakai takbir dulu. Lah, jangan. Perlu. Betul ya, itu makhluk biasa. Kalau Allah tidak perlu seperti itu, lah. Jadi Allah tidak terhijab. Nah, walau kana law satirun la kana liwujudi hasilun. Lah niki. Jadi Allah itu tidak terlihat oleh kita, ya. Itu bukan karena Allah itu terhijab, ya. Karena kalau Allah terhijab berarti Allah ini punya satir, punya tutup. Kalau Allah punya tutup berarti ada hasir, ada yang membatasi Allah. Nah, wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qayyurun. Kalau Allah ini dibatasi oleh sesuatu, berarti Allah ini dipaksa oleh sesuatu tersebut. Dipaksa bagaimana? Yamna'hu mimma wara'ahu, dicegah tidak bisa keluar dari situ, wa yaksura ala mahallihi, dan hanya bertempat di situ. Padahal Allah tidak begitu. Padahal Allah wal qahiru fawqa ibadih. Allah ini maha memaksa, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Siapapun pasti tunduk kepada Allah. Fawqa ibadih, ing dalem sak ndure pira-pira kawulane Allah. Jadi Allah ini di atas hamba-hambanya. Lah sing dimaksud di atas temen iki fauqiyah makanah la makanun. Jadi wonten makanah, wonten makanun. Biasanya lek tuan rumah diarani sahibul makan wal makanan, ngoten nggih, Gus Samad jasa pidato ngoten ya. Sahibul makan wal makanan. Nah, makan tempat, makanan panganan. Lah, makanah itu maksudnya adalah derajat atau kedudukan. Jadi yang dimaksud Allah fawqa ibadih niku maksudnya Allah kedudukannya di atas para hamba-hambanya, bukan tempatnya di atas hamba-hambanya, bukan. Mriki dipun contohaken as-sultan fawqal wazir, raja di atas menteri. Nah itu bukan berarti raja nang dhuwure gegere menteri, mboten. Maksudnya kedudukan raja di atas kedudukan menteri. Wasayyid fawqa abdih, seorang majikan di atas hambanya. Berarti maksudnya kedudukannya di atas hambanya. Wal malik fawqal mamluk, raja di atas para pembantu-pembantunya. Lah ini maksudnya bukan berarti tempatnya di atas, bukan, tapi kedudukannya di atas. Lah seperti itu. Lah contohnya seperti itu. Kemudian ukhruj min awsafi basyariyatika, ukhruj metwasiro min awsafi basyariyatika, saking pira-pira sifat kemanungsan iro. Setunggal mawon ya. Oh nggih, setunggal mawon. Nggih. Tapi nikulah napa pelajaran kita kali ini, bahwa kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara diantaranya kita harus menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, dan di situ ada dua, ada penyakit yang berhubungan dengan anggota zahir dan ada yang berhubungan dengan anggota batin. Yang anggota zahir niku diantaranya maksiat yang dilakukan oleh tangan, mata, telinga dan sebagainya. Kalau yang batin yang ada di dalam hati kita, yaitu hikdun, ngunek-ngunek Allah, pendendam, hasadun, dengki, iri, terus ujubun, merasa lebih baik daripada yang lain. Nah itu kalau sudah kita hilangkan, insya Allah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin wonten sing ditangletaken, monggo. Monggo, barangkali ada yang mau menyimpulkan. Jadi yang tadi itu disebut dengan makom ihsan. Ketika kita sudah menghilangkan penyakit hati kita, kemudian kita bisa merasa selalu dipantau oleh Allah dan selalu merasa berhadapan dengan Allah, disebut makom ihsan. Kalau istilah ulama tasawuf disebut makom musyahadah, makom nyekseni Allah, menghadapi apapun semuanya dikembalikan kepada Allah. Insya Allah lek ngoten
ora gampang susah, ora gampang bingung. Ngaten. Monggo, mungkin ada yang mau nambah, monggo. Nggih. Gus Faru mungkin mau nambah napa? Ngaten. Nggih, nggih. Makom ihsan berarti kita apa nih kok? Berarti merasa memandang Allah, kalau tidak bisa merasa Al-ihsan. kita. Nggih, nggih. Putar. Anta abudallah ka'annaka taroh masih Iya. ka'an. Oh, karena Wa illam takun tarohu wa illam takun tarohu fa innahu ya Rob. yaraka. Nggih, nggih. Yang terpenting itu bagaimana, yang terpenting bukan kita memandang Allah sebetulnya. Oh, ngerti. Tapi yang terpenting bagaimana kita memohon agar Allah memandang kita. Seperti bulan Ramadan, yang kita pintakan hanya kita dinadroh oleh Allah. Nggih, nggih. Maka ada sebuah doa, apa itu? Allahumma ndur ilaina bi'aini rahmatika. Bahkan ada syair, ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Karena ini judulnya munajat, nanti bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Kita perlu, saya dulu diijazai ini oleh beberapa ulama. Termasuk syair itu kita baca. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Coba malam-malam itu kita baca itu munajat, karena tingkatan kita ini sudah di atas mujtahid ya, jadi kita sudah, jadi kita tidak perlu darus banyak-banyak, tidak perlu, yang cukup ngaji lagi kan seperti kita lanjutkan. Qad kafani ilmu rabbi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyani. Itu agak enggak hafal, kalau baca saya hafal. Jadi itu ada, memang kita memang disunahkan, bukan disunahkan, bagi orang ahli thariqah setiap bulan Ramadan kita di malam hari kita munajat seperti itu. Saya akan bacakan. Keling, lek nyekel eling, gak nyekel. Ya, ini ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Karena rahmat dan nadrohnya Allah itu yang terpenting. Tidak perlu kita membayangkan bahwa kita harus bisa nadroh ke Allah, kita kembalikan ke Allah. Tidak, kita sebagai makhluk biasa saja, kita butuh nadrohnya Allah. Bahkan agar supaya Allah memandang kita, pakaian kita harus bagus, itu masih harus kita lakukan. Karena itu standar hadisnya seperti itu. La yang durullah ilaman izarohu batoro. Allah tidak memandang mereka yang sarung yang lembreh. Itu dari hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi masih kita itu yang terpenting bisa dipandang Allah. Tidak penting kita memandang uang usaha, memandang Allah saja tidak pernah dilampaui oleh Nabi Musa. Jadi memandang Allah itu tidak ada di dunia ini. Besok di akhirat baru kita bisa memandang Allah. Karena Nabi Musa saja tidak bisa memandang Allah. Bukan Allah tidak bisa dipandang, bukan, karena keterbatasan indrawi kita dan keterbatasan batin kita. Maka qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, min su'ali wa ikhtiyari, ya ilahi wa maliki, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, anta ta'lam kaifa hali,
Yang terpenting kita itu kita bisa dinadroh oleh Allah. Jadi tidak penting sampai wiritan bisa memandang Allah, tidak penting. Kita manusia biasa saja. Kalau puasa ya lapar, ya toh. Kalau puasa ya lapar, kalau apa jenis. Jangan sampai puasa itu seneng atau tidak. Oh, saya sangat senang sekali. Nah, itu namanya munafik. Tidak ada orang yang senang lapar. Allah itu memberikan beban puasa gara-gara puasa itu tidak disenangi oleh manusia kalangan kita, apalagi kalangan sebelah sana. Tidak mungkin. Maka Allah membebankan itu. Dan kita puasanya ya puasa awam sajalah. Puasa awam waktu buka ya buka, waktu sahur ya sahur. Karena itu ajaran Kanjeng Nabi. Kalau saya kepengen puasa saya itu khawasul khawas, enggak usah. Puasa awam saja. Awam itu ketika tung maghrib ya makan, ketika sahur ya sahur. Karena itu syariat Kanjeng Nabi. Jangan tidak sahur. Ya, pokoknya standar Kanjeng Nabi itu sudah standar yang paling top. Seperti ketika kita sahur, saya sahur, enggak apa-apa lah, enggak. Saya itu kuat kok sahur. Enggak sahur itu saya kuat. Sampean kalau nuruti dawuhnya Kanjeng Nabi, maka sampean harus sahur. Karena sahur itu yang membedakan puasanya puasanya umat Islam dan puasanya ahlul kitab. Kan kitabnya seperti itu hadisnya. Dan orang yang senang dengan Allah, orang yang senang dilihat oleh Allah, dia akan makan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin. Allah akan memandang orang-orang yang sahur, maka jangan nyepelekan sahur. Di mana tempat, di mana keadaan yang di situ dipandang oleh Allah, ambil, lakukan. Saya kepengen memandang Allah, tidak mungkin, tidak bisa. Karena kita masih dibatasi oleh dunia, kita masih dibatasi oleh kebutuhan, apalagi mendekati bulan Syawal. Dan saya lihat ya teman-teman ini kebutuhannya sangat banyak, dengan wajah-wajah yang sangat suntuk sekali. Apalagi bagian pojok itu, masya Allah. Ya, itu masya Allah, masya Allah kan itu. Dan untuk hiburannya kan ada seperti ini. Dan munajat itu penting loh Kiai. Munajat itu penting bagi kita. Jangan kita itu ngandel nih darusnya kita, jangan. Ya tetap kita dampar, tapi malam kita tahajud. Ya Allah, Allahumma ngdur ilaina bi aini rahmatika. Kan itu kita pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, doa-doa seperti itu. Jadi ihsan sendiri bagaimana anta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'anna itu maksudnya bagaimana? Pripun Gus? Ka'anan. Seakan-akan masih seolah-olah fa'il lam takun tarahu. Fa'il lam takun taruhu lamun to lam takun taruhu ora ningali sapa sira dateng Allah fa'innahu. Ini sudah jelas. Fa'innahu mongko sedune Gusti Allah iku yaroka. Jadi kita sedang dinadroh Allah seperti ini. Kita sedang dinadroh Allah dan kita sedang dinadroh para masyayikh. Kita sedang dinadroh Mbah Yai Abdul Karim, tadi dinadroh Mbah Yai Idris, tadi dinadroh Mbah Yai Makhrus. Apa enggak senang kita kumpul-kumpul? Senang. Wong yang dari hutan belantara saja datang demi agar dia bisa tetap umroh. Jadi artinya seperti itu, tambahan dari kami. Mungkin ada lagi, silahkan mau. Monggo, barangkali mau nambah syarah-syarah yang lain, monggo. Monggo, pesawat mungkin, keseluruhan. Lah, ini mik Mas Emi. Nah, putar di tengah. Ini harus di bawah. Oh, iya. Sama di situ, coba barangkali. Monggo, terus menawi nambah. Monggo. Coba, monggo. Jangan memohon agar Oh, bisa tambahin. Kontra yang bikin dinado. Nah, berrohmah ya. Divelasi ya, nggih. Monggo barangkali ada yang mau nambah keterangan Purworejo biasanya, monggo. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak usah GR ya, nggak usah GR lumongso iso nyawang Allah. Nah, itu kedukuran bagi kita ya, kedukuran. Karena Nabi Musa saja kata beliau Mbak Munir tidak mampu ya, karena keterbatasan dunia ini, keterbatasan kita ya. Nah, yang jelas yang perlu tahu kita di fa'innahu yaroka. Jadi
Kalau Allah innahu jelas betul-betul bisa memandang kita, ya. Jadi kalau kitanya ka'anaka seolah-olah nggak pernah enam, berarti gitu ya. Jadi itulah makom ihsan, anta'budallah, kita menyembah Allah ka'annaka tarahu, ya, seperti seolah-olah melihat Allah, seolah-olah gitu. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Itulah makom ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, itu nah, jadi kalau Islam ya kita baca syahadat, sholat dan seterusnya. Kalau iman kepada Allah dan seterusnya. Kalau ihsan seperti tadi. Monggo, mungkin ada yang nambah, monggo. Nggih. Monggo. Nah, Gus Sato monggo, nggih. Oke, nggih. Nggih. Oh, Allah ala istawa. Oh, gimana? Buat terangkan malih pertanyaan nih. Nggih. Tadi niki wonten pertanyaan saya sangat alhamdulillah ini yang kumpul memang para kiai-kiai ini, jadi makanya pertanyaan sangat berbobot gitu. Jadi lalu diterangkan bahwa Allah itu fauqa ibadih. Allah di atas hamba-hambanya. Ya. Kemudian tadi diterangkan maksudnya adalah makanah, kedudukan Allah di atas hamba-hambanya, bukan makannya, bukan tempatnya. Jadi makan itu tempat, kalau makanah kedudukannya. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, bagaimana kalau dimulai dengan ayat Al-Quran, Allahu alal arsyistawa. Nah, niku. Jadi seolah-olah di situ kan Allah istawa di atas arsy. Kalau Allah manggen bendure arsy. Nah, ini terus budi kalau dihubungkan dengan keterangan yang saya sampaikan tadi. Kok ada ayat seperti itu? Allahu alal arsyistawa. Ar-Rahman ini, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Lalu terus disebut dan ayatnya bukan Allah tapi Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Monggo barangkali disebut mau menjelaskan. Jadi jadi langsung nama sikap lari. Oh. Kalau telepati betul sama nggak mau jawab sih. Iya. Iya. Enggak teman. Kan ini. Enggak usah pakai mic. Oh, enggak usah pakai mic. Pun dipakai nah. Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman ini bahwa apa? Bahwa Allah itu bukan Allahnya yang istawa di apa? Di arsy-nya, karena Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak bertempat. Kalau Allah istawa di arsy, sedangkan Allah itu maha akbar, maka betapa besarnya arsy ya toh, yang harus menampung Allah. Artinya apa? Kalau dipahami bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa, dipahami bahwa Allah berada di atas arsy, tentunya arsy harus lebih besar daripada Allah. Kalau ada lebih besar daripada Allah, kenapa kita menyembah Allah? Menyembah arsy saja. Nyatanya arsy lebih besar. Tapi Allah sangat indah menyematkan, bukan mengatakan ana ala arsyistawa, bukan. Bukan juga Allah alal arsyistawa, bukan. Tapi Ar-Rahman alal arsyistawa. Sifat Rahman artinya kekuasaan Allah, welas asihnya Allah itu bertempat di atas yang paling tinggi. Berarti Allah begitu memuliakan dirinya sendiri dan begitu memuliakan sifat Rahmannya kepada makhluk. Innallaha fauqa apa itu tadi? Fauqa ibadih wa huwa fauqa ibadih. Allah di atas segala-galanya, di atas segala makhluk. Memang benar, Allah segala-galanya di atas makhluk. Hubungannya bagaimana? Memang benar, Ar-Rahman alal arsyistawa itu adalah sifat Rahmannya Allah. Allah menunjukkan bahwa saya ini loh yang memiliki sifat Rahman, yang Rahman ini di atas segala-galanya, bahkan di atas arsy, tempat yang paling tinggi menurut Al-Quran. Kan seperti itu. Terus ini tambahan. Kadang-kadang kita itu agak kodo di dalam bulan Ramadan itu. Kodo apa? Kodo berdoa. Seolah-olah kita itu pantas untuk diterima puasanya. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana
wa taqabbal ruku'ana wa sujudana. Gitu? Ada sebuah doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk guru kita dalam bidang Thariqah, Imam Abul Hasan As-Sadili mengatakan, ada sebuah doa, Allahumma ja'al siyamana min siyamis sha'imin, Allahumma ja'alna qiyamana min qiyamil qa'imin, a'malana min a'malis sholihin. Berbeda dengan Allahumma taqabbal minas siyamana. Loh, Allahumma taqabbal minna itu kan diajarkan Kanjeng Nabi. Iya, memang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi yang berdoa seperti itu, sangat pantas dan cocok. Tapi kalau Rawedeng ataupun Nopel berdoa seperti itu, apakah cocok? Oh, enggak. Wong Nopel saja buka giliran tonggone kok seperti itu. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Maka lebih baik kita di samping berdoa, karena ini sunahnya Kanjeng Nabi. Allahumma taqabbal Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana. Kita juga munajah di malam hari tanpa ada orang, Allahumma ja'al siyamana min siyamis shaimin. Ya Allah, panjenengan dadosaken poso kula niku posone tiyang poso. Siapa orang yang berpuasa secara hakikat? Siapa kita? Kanjeng Nabi. Maka kita minta puasa kita grade-nya dinaikkan sedikit, lebih dekat dengan puasanya Kanjeng Nabi. Kadang-kadang agak kodo gitu. Gitu. Qiyame ora patek, apa? Ya seperti saya sendiri itu. Umpane arepe Allahumma taqabbal minna qiyamana. Ya Allah panjenengan tompo traweh kula. Wong saya traweh itu cuma 3 menit 20 rakaat. Mosok kena ditompo. Wong saya sendiri saja belum yakin sholat saya itu. Kan seperti itu. Meragukan. Loh jenengan kok sholat cepet? Karena kalau kalem kok yo gak tahu sholat aja kan. Maka saya cepetkan agar Ketok lancar. ketok lancar kan. Apal tenan. Artinya seperti itu. Maka di dalam kaidah-kaidah, ya kita perlu memang seperti yang ditanyakan Kiai Atok, yang beberapa dekade tidak muncul beliau. Ya mungkin karena masalah apa kita tidak tahu. Hampir saja dicoret dari grup kita. Karena kita benturan kalau di kota, kalau di kampus, kalau di berbagai macam diskusi-diskusi ilmiah, kita kadang tidak bisa menjawab sebuah tema atau term ketauhidan. Allah itu di atas arsy, berarti Allah tengok-tengok di arsy. Bagaimana jawaban sampean? Sampean ditanya ngono bagaimana? Sebelum tadi mendapatkan jawaban dari saya. Bingung ya? Bingung. Tapi ternyata Allah membuka tabirnya dengan makna-makna yang tersirat. Maka kita harus banyak baca tafsir Gus. Ojo tafsir mimpi aja sampai tafsir dibaca biar paham. Masa sekali berkiai tidak paham kan yo. Apalagi Himasal, himpunan alumni santri Lirboyo. Masya Allah. Bukan himpunan alumni santri Mursal, bukan. Kalau sampai himpunan alumni santri Lirboyo yo juga harus matok bakok untuk apa? Menerima segala macam problematika dari masyarakat, langsung dijawab tak ngalim tenanan. Tentunya dengan banyak membaca. Contohnya ini tadi, saya sampai datang sini, saya lihat Kiai Rawedeng, dia pakai pakaian, kelombrot. Saya cuma gini, sampai juga ini kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin tidak ada bayai. Oh sampai sengene apa? Dalilul Falihin. Digowo petang jus. Belum. Saya cuma bilang juguan jus telu bab libas. Bab libas. Dia. Ternyata Kanjeng Nabi itu pernah ngaruh-ngaruhi Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah gawe sarung mobrot. Kanjeng Nabi matur irfa. Angkatan sarungmu diangkat. Terus Kanjeng Nabi mersani malih, irfa angkatan. Rawedeng ini kalau diterus-teruskan apa jenenge? Pakai sarung mobrot, maka dia akan masuk pada kategori layang durullah ilaman izarohu bator. Allah tidak melihat bagi orang yang sarungnya mobrot.
Makanya bagi yang punya uang seperti Husen, segera belilah sarung BHS, dicak BHS gitu. Karena memakai pakaian yang bagus itu merupakan sunnah. Kan seperti itu. Itu tambahan dari saya. Ini bukan tambahan lagi loh ya, tapi ini sudah masuk pada materi. Luar biasa. Bagaimana Kiai Ramadhan, masihkah sampean ingin di makom neraka? Ya, segera tobat. Alaina. Tiru guru-guru kita. Guru-guru kita itu kalau berpakaian indah, rapi, Masya Allah. udeng-udengan rapi. Bukan karena saya mumet ini udeng-udengan, bukan. Karena saya ya niru para ulama, niru guru. Apakah tidak boleh? Boleh. Wong kita itu naib, kita yang pantas menjadi pengganti ulama itu ya kita, alumni Lirboyo ini. Naibun anil ulama. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi ada tambahan ilmu yang di luar pengetahuan kita ya. Dulu kita tahunya kan Ar-Rahmanu 'alal istawa itu ya, ulama kholaf memaknai al-istila kan gitu ya kan. Jadi maknanya Ar-Rahmanu 'alal istawa itu maknanya Allah menguasai arsy. Bukan Allah bertempat di arsy. Ternyata ada tambahan ilmu dari beliau Bang Munir. Di samping itu bisa dimaknani sifat Rahmannya Allah, sifat Allahnya Allah menguasai arsy di atas segalanya. Kan gitu ya kan? Nah. Bahkan bahas bertanya seperti itu hukumnya bid'ah. Oh ngeten ya? Iya. Kok saged ngeten? Iya, dawuhipun Imam Maliki bahwa orang yang bertanya tentang kalimat ayat mutasyabihat ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia termasuk orang ahlul bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya mudah-mudahan nanti segera diangkat oleh Allah ya. Berarti dimatikan. Betulnya diangkat dari neraka. Soal beliau. Jadi selama ini kan kita tahu ya kalau ulama salaf tidak memberi takwil yang itu ya kan ya. Ya memaknai apa adanya. Yang penting Ar-Rahman istawa di atas arsy. Istawa di sini bagaimana maksudnya? Apa kata Allah? Ini kalau ulama salaf ya. Kalau ulama kholaf menakwili istawa di sini istilah gitu ya kan. Allah menguasai arsy. Ini Gus Faruk berarti nambahin. Moga Gus Faruk. Nah. Oh, sami. Tapi langsung Gus. Betul apa Gus? Betul apa? Nggih. Moga. Kalau langsung dari jenengan mana salah moga. Nggih. Nggih. Oke, moga. Dawuh Imam Malik kan tentang ayat mutasyabihat. Oh, nggih. Bahwa niku wau dawuh al-iman al-istiwa ma'lumun. Istiwa ya seperti itu. Jadi seperti ulama salaf yang tadi. Wal kaifu majhulun. Caranya bagaimana? Majhul. Wallahu alam gitu. Oh gitu. Wal imanu bihi wajibun. Iman itu wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Segera tobat. Termasuk haji itu taubat. Oke. Jadi ternyata apa? Kalau masalah istiwanya Allah di atas arsy, kita harus iman, harus yakin. Tapi cara istiwanya Allah bagaimana? Itu kita nggak tahu. Ya, urusan Allah kita nggak boleh terlalu takon. Kalau takon bid'ah tadi. Ya. Segera bertaubat. Tubu ilallah. Kalau Wahabi itu kan dimaknai apa adanya. Istawa dimaknai memang Allah bertempat di atas arsy, itu Wahabi, ya kan? Tapi dulu Ibnu Taimiyah gitu, nah ini kata Kamakola Gusola. Kamakola Gusola, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan seperti itu. Bahwa di sini betul-betul Allah bertempat di atas arsy. Tapi itu sudah ditolak oleh para ulama. Bahkan kalau nggak salah ada orang MO itu kalau debat Wahabi begini. Kalau Allah bertempat di atas arsy, saya tanya, arsy itu makhluk apa Tuhan? Kalau dijawab Tuhan, kafir seketika. Kalau dijawab makhluk, ya kafir tapi 5 menit gas. Nah begitu. Kenapa? Karena kalau dijawab arsy itu makhluk, sementara Allah itu bertempat di atas makhluk, berarti Allah tidak liyamuhu binafsi. Allah tidak berdiri sendiri. Berarti Allah membutuhkan makhluknya.
Lah kalau Ada berkeyakinan bahwa Allah membutuhkan makhluknya berarti termasuk orang istawa kan kafir. dalam Nah, alhamdulillah. Nggih. Oh, hati nggih nggih. Tapi Pak Ar-Rahman ada Nggih. Oh nggih sama. Allah dan Faqo, cuman istawanya dimaknani yang macam-macam tadi. Ngaten. Nek Gus tadi mau anu nggih. Moga tadi, moga. Nggih. 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 Nggih, moga. Terus nanti. Nggih. Tentang zakat itu kebanyakan yang mayoritas bahkan itu 90% itu Inti ini. mengatakan zakat itu buatan menyaksikan. Tadi kalau ingin besok, Oh, maknanya asyhadu. Ngoten. Terus yang menurut mayoritas orang tadi di maknanya napa asyhadu nih? asyhadu itu Nyekseni. menyaksikan. Nggih terus. Karena kan Kaiso. yakin melihat tadi. Bermakna meyakini. Saya yakin tidak ada sesuatu. Dan itu sendiri. Oh, ngoten. Niki maksudnya memberi keterangan apa takon nih? Kok banyak bedanya? Takon mau menjelaskan. Oh, ngetes. Bisa dicekoi goblok, sing cekoi pekok. Wis padha dene, sing takon harus ditakoni padha ae. Tadi niki ngeten, nggih Mas Cak Adi ini Tanglet, nggih. Nah, ini Pak Yadi dari daerah timur ini ya. Alhamdulillah ini banyak ulama dari timur sampai barat ya. Yang barat ada Pak Isi Bawe, timur Pak Yai Novel, Pak Yai Hadi, nggih. Nah, yang tengah-tengah ada Gus Safaat, ada beliaunya, ada saya sendiri. Kok saya sendiri? Lali. Lalen ya. Jadi ini ada pertanyaan ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan biasanya dimaknani nggih, aku nyekseni ora ana pangeran kejaba Allah. Sing dimaksud nyekseni di sini ndelok napa meyakini. Lho gampangane ngoten tadi ya. Lah, monggo. Jadi asyhadu sini kan nek maknani kan nyekseni. Nyekseni itu bisa dimaknani melihat, ya toh? Lah, mosok melihat kan gitu. Apa enggak dimaknani ngeyakin no? Lah, maksudnya begitu. Monggo sing badhe menjelaskan. Iku rupane Pak Yunastain badhe menjelaskan rupane. Monggo. Nggih. Kata Gus Ya'lu monggo Gus. Jadi asyhadu di sini sing laras dimaknani ya napa? Ngoten. Nggih. Kate takon wedi dipitano. Jelas to wedi keliru. Nggih. Meyakini kan pas matu aman ala ilaha illallah. Nggih kok asyhadu, betul nggih. Nggih, bagus. Ini pertanyaan luar biasa nggih. Jadi nek sing dimaksud asyhadu niku napa? Meyakini napa kok mboten amantu iman sapa ingsun alla ilaha illallah. Kok mboten nu'minu kita meyakini mengimani alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kok nasyhadu ngoten lho. Napa rahasiane nasyhadu niku? Nah, nek mboten salah tulisan tafsir niku kan wonten syarah ini kok nggih. Asyhadu ai atakidu napa kata salah. Tadi kelihatannya asyhadu itu mencakup semuanya. A'lamu saya mengetahui, wa atayaqonu dan saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi insya Allah ngoten maksudnya asyhadu niku. Jadi maknanya lebih luas. Kenapa kok tidak nu'minu amantu? Kan ngoten nggih? Karena asyhadu itu maknanya bisa a'lamu, saya mengetahui sekaligus meyakini dengan saya yakinnya, wa atakidu dan saya mengiktikadkan bahwa Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semerap kula ngoten. Oke, terus nanti mungkin ada yang lain. Jadi di situ dipakai asyhadu karena maknanya lebih umum. Ngoten. Tapi asyhadu itu bermakna nggih a'lamu, saya mengetahui, terus wa atayaqonu saya meyakini, wa nu'minu kita juga mengimani, wa na'taqidu kita mengiktikadkan bahwa Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Betul betul. Cara mengetahui ini ya. Cara mengetahui kalau kita ada minum saya iman saya kita harus mengetahui itu. Nah, ini proses untuk mengetahui gimana? kalau mengetahuinya sepengetahuan saya ya belajar itu.
Kan kita sudah dari guru kita, guru kita mengajarkan kepada kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah alam, karena sudah diulang, sudah ditaklim, kita menjadi alam, menjadi tahu. Nah setelah tahu terus meyakini. Terus jadi sudah pas urutannya. Jadi tahu dulu, setelah tahu baru meyakini. Kalau belum tahu, yang diyakini apanya? Nah kan begitu. Jadi diberitahu dulu oleh guru kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya kita alam. Oh kalau gitu saya tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu atayakonu, kami meyakini. Dan aman tuh kami mengimani. Mungkin datang Pak. Kenapa kok yang dipilih itu asyhadu? Dengan arti yang luas seperti itu, kenapa kok tidak nu'minu atau a'lamu, tapi kok yang dipilih asyhadu? Wah, saya ini pertanyaan perkembangan ya. Jadi jawabannya ya terserah sing duwe agama. Kenapa syahadat itu kok asyhadu, kok tidak nu'minu, kok tidak a'lamu gitu ya? Kalau menurut kamu ini terserah yang buat syariat kan gitu ya. Syariat kan hakikatan Allah, buat majazah kan Nabi lah gitu ya. Mungkin Gus Faruk punya jawabannya. Saya tanya kok. Malah tanya. Jawabannya niku wau ya. Oke. Terus pundi napa niku kita anggap sebagai napa Gus namine sing sanes naldori tapi apa niku tauqifi. Ya. Jadi kalau tauqifi itu ya sudah dari sononya. Ya Nu'man. Monggo Gus Numan. Jadi kan ada tauqifi, ada yang lain. Nah, niki napa termasuk ngoten? Monggo Gus dijelaskan. Pakai kali ini buat. Kalau saya pribadi juga belum itu jelas. Jadi bisa jadi tahu TV memang redaksi dari pengajaran Rasulullah adalah memakai redaksi. Saya lebih tertarik pada pertanyaan yang dimaksud secara mendasar. Kira-kira begini. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu, saya bersaksi, maka di situ ada beberapa pertanyaan kritis biasanya dari orang-orang luar itu. Kalau memang bersaksi, tentu ini harus ada proses melihat bagaimana kita mengaku bersaksi tapi belum pernah melihat sesuatu yang kita saksikan. Ini yang biasa diprotes oleh orang-orang akademik begitu. Di luar Islam terutama. Di luar Islam, ya, orang-orang ateis kan biasanya protesnya seperti itu. Kalau menurut saya analisa saya bahwa penyaksian itu bisa dengan bentuknya atau juga bisa dengan bil ma'rifah, dengan bil ilmi. Jadi kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ini adalah hasil daripada proses makrifat kita atau ilmu kita, baik melalui beberapa tulisan-tulisan dalam kitab atau melalui perenungan-perenungan di beberapa gejala-gejala alam, sehingga proses itu mengantarkan kita betul-betul musyahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak harus ruqyah menyaksikan. Seperti kabar bahwa ada sebuah negara yang namanya Makkah, di situ Ka'bah. Ini kan kita sebelum ada teknologi belum pernah melihat yang namanya bangunan Ka'bah itu. Tapi dalam hati kita ini betul-betul yakin dan musyahadah. Bisa dikatakan musyahadah melalui apa? Melalui proses ilmiah yang secara tawatur. Itu akhirnya kita bisa katakan saya bersaksi bahwa di Makkah sana ada yang namanya Ka'bah. Saya kira begitu. Ini umroh ini bahas Ka'bah. Alhamdulillah. Memang harus yakin dulu. Umroh lancar nggak sepeda? Kata bahas Ka'bah tadi, nggih. Jadi nggih. Jadi wonten jawaban yang luar biasa nggih. Jadi ternyata kalau kita ditanya oleh orang di luar Islam ya, kalau kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
Kalau mereka mengkritik loh, lek wong bersaksi mestine kudu wis eruh dhisik. Tangan tenang ya. Nah, maka jawabannya seperti tadi, ya. Kita bersaksi itu bisa biruyah, ya, dengan melihat dengan mata kepala sendiri atau bil ilmi atau bil ma'rifat, pakai ilmu. Ini sudah cukup. Jadi bersaksi itu tidak harus melihat langsung, tapi bisa pakai ilmu. Seperti kita bersaksi di Makkah ada Ka'bah Al-Mukarramah, kan begitu ya kan? Nah, ini walaupun tidak melihat, ya, tidak apa-apa kita mengatakan saya bersaksi di sana ada Ka'bah, tidak apa-apa, karena berdasarkan al-ilmu atau al-ma'rifah tadi. Nah, betul ya? Nah, mungkin ada tambahan panjenengan. Bangunan keyakinan seseorang itu awalnya dibangun melalui ilmu. Semuanya berangkat dari ilmu tentang sesuatu itu. Bangunan keyakinan pasti berangkat dari ilmu. Tidak mungkin bangunan itu tanpa ilmu dulu. Dan syahadat kita itu sudah merupakan syahadah bil ilmi, karena bangunannya terakumulasi dari informasi-informasi ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Bangunannya itu semuanya berangkat dari ilmu. Ibu kita menunjukkan bahwa api itu panas, awalnya juga dari itu. Ojo didemek loh, kui panas. Pada akhirnya kita akan merasakan ada orang yang yakin bahwa itu panas, anak kecil itu, sehingga dia tidak menyentuh api itu, karena dia sudah yakin bahwa itu panas menurut ilmu yang diyakininya. Karena anak ini yakin bahwa ibunya tidak akan bohong. Tapi ada anak yang membuktikan bagaimana? Api ini panas loh. Dia akan demek api, maka Pak, ya panas. Bagi kita orang yang beriman, kita menyaksikan bahwa kita tidak perlu melihat Allah. Kita tidak perlu, sampean kok yakin bahwa Allah itu ada? Yo, saya yakin karena ilmunya seperti itu. Saya tidak yakin kalau belum melihat, ya silakan mati dulu. Karena Allah akan ditemui setelah adanya kematian. Lu jenengan kok yakin? Lah karena saya memang sudah yakin dan masih kepingin lanjut hidup, masih kepingin lanjut MBG dan lain sebagainya. Karena itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Dan tingkatan yakin kan ada ilmul yakin, ainul yakin, terus apa? Hakul yakin, dan lain sebagainya. Atau kita baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Fatkur Robani wa Faidi ala Rahmani, maka syahadat itu kan ada beberapa macam. Di Gunyah juga ada beberapa macam. Ada syahadah itu bukan diartikan dia harus melihat dulu, tidak. Tetapi dia menyaksikan dengan pola pikir dan paradigma berpikir yang sudah terbangun. Seperti halnya tadi yang dimaksud Kiai Nu'man. Orang yang belum ke Mekah, dia pasti akan yakin bahwa di Mekah ada Ka'bah. Ya toh? Di Mekah ada Ka'bah. Orang yang belum ke Mekah, dia pasti yakin di Ka'bah itu pasti ada Hajar Aswad. Tanpa melihat, tanpa didahului dengan melihat, tanpa didahului dengan meraba, dia yakin. Keyakinan ini dibangun dari apa? Pengetahuan-pengetahuan yang secara kontinu diberikan kepada seseorang tersebut. Maka syahadat itu tidak perlu harus menyaksikan, tidak perlu. Yang terpenting bagaimana kita bersyahadat. Bersyahadat dituntun oleh orang yang sudah pernah dituntun bersyahadat sampai Kanjeng Nabi. Man syabakani wa syabaka ala man syabakani dakhalal jannah. Kan seperti itu. Itu syahadat. Artinya barang siapa juga dapat diartikan. Barang siapa yang bersyahadat denganku atau bersyahadat kepada orang yang bersyahadat kepada orang yang pernah saya syahadi, dia dakhalal jannah. Yang terpenting proses, bukan kita syahadat sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah. Wong namanya saja syahadat, maka ya juga butuh syahadah, juga butuh saksi. Persaksian itu membutuhkan saksi, karena persaksian ini akan menjadi sebuah saksi. Kita bersyahadat butuh orang yang mensyahadati. Orang yang mensyahadati bersambung kepada orang yang disyahadati sampai Kanjeng Nabi. Ini yang namanya sanad syahadah. Jadi yang terpenting bukan kita itu bagaimana
syahadat itu apakah harus melihat? Tidak. Sampai cukup melihat siapa? Melihat orang yang disyahadati. Orang yang mensyahadat, sampean perlu melihat orang yang mensyahadati sampean. Orang yang mensyahadati sampean perlu melihat orang yang mensyahadati lagi sampai Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi melihat Allah. Melihat siapa? Malaikat Jibril baru sambung. Sudah, itu cukup bagi orang, bagi iman. Dan bangunan iman itu tidak tergoyahkan. Al-imanu la yuzallu bisyakin. Maka kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti Cak Hadi, pertanyaan seperti Kiai Atok, kenapa kok dikategorikan bid'ah? Karena ini bisa mengurangi iman dan bisa menggeser keyakinan. Kalau kita ditanya oleh orang di luar Islam, ya, kamu kok berani mengatakan asyhadu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya? Apa kamu sudah melihat Allah, kan begitu ya pertanyaannya? Ya, jawabannya seperti tadi, ya. Syahadat bersaksi itu tidak harus ru'yah, melihat dengan mata kepala sendiri, tapi bisa bil ilmi, dengan ilmu, atau bil ma'rifat, dengan pengetahuan tadi. Jadi itu sudah cukup, ya, sudah cukup menjadikan syahadah kita. Dan kalau bisa seperti yang disampaikan Mbah Munir tadi, kita baiat, ya, kalau bisa kepada orang yang pernah dibaiat, kepada orang yang pernah dibaiat sampai ke Rasulullah, ya, baiat syahadah tadi kan, ngoten nggih, baik nggih. Semua sudah toh di PKPNU. Oh, ngoten. Sudah cukup itu. Sudah cukup syahadat PKB nggih. Oh, mboten anu ten mursyid. Malah yang mensyahadati guru kita ya. Ngoten. Kecuali yang tidak Ikut PKB. ikut PDPKPNU gitu ya. Yang tidak ikut PKPNU ya kita bunuh. Ya Pak. Jahat ya, kita bunuh. Dianggap murtad ya. Nah itu alhamdulillah ada Gus Hamim, ya, Ketua LBM Jawa Timur, ya. Alhamdulillah yang hadir di sini para ulama-ulama besar-besar, ya. Di antaranya besar perutnya maksudnya. Moga Gus Hamim kalau mau nambah wawasan tentang syahadat tadi. Jadi ada pertanyaan tadi, kenapa kok orang Islam itu syahadatnya kok pakai asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, padahal kan tidak melihat langsung kepada Allah, kan begitu. Ini kritikan dari orang di luar Islam, ya. Nah, tadi ada jawaban, tapi mungkin Gus Hamim karena ini ketua Basmani se-Jawa Timur, kan begitu ya. Nah, insya Allah lebih luas, moga. Nah. Karena beliau mau membahas masalah RBG. Halaman. Ini yang mengharamkan atau yang menghalalkan ini? Lebih parah daripada bid'ah. Moga Gus Hamim ini makin anu enggak mau. Oh, Gus ya lu. Oh, mau sini saya. Oke, kasih. Moga Gus Hamim gede-gede walau kolilan, moga. Jangan sudut dengan saya, enggak apa-apa. Kata saya sungkan kali kulon. Moga Gus Hamim. Moga maju, moga beri. Kasih mic. Jadi pertanyaan Sampun. orang Islam kok pakai asyhadu, ya, yang maknanya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, padahal nggak pernah melihat Allah, kan gitu. Nah, ini jawaban kita bagaimana? Kalau ditanya, dikritik oleh orang di luar Islam seperti itu, kita jawabnya bagaimana? Kalau menurut Bang Bunarnya langsung ditapuk gitu ya kan? Soalnya gara nyempet. Kalau jawaban aslinya itu ya karena jelas ada mansus. Oh, ya. Jadi asyhadu itu kenapa pakai asyhadu? Karena itu talqin dari Kanjeng Nabi. Orang yang mau masuk Islam asyhadu itu untuk yajri fi ahkamid dunya. Kalau untuk fi ahkamil akhirat, menurut pendapat Al-Mukhtarnya Imam Al-Ghazali tidak harus asyhadu. Artinya orang yang tidak asyhadu tapi dia yakin terhadap Allah dan Rasulnya bisa masuk surga. Tapi di dunia tidak bisa diberlakukan Islam. Berarti kalau mati ya berarti dikubur di pemakaman orang kafir. Untuk ahkamid dunianya, maksudnya hanya begitu saja. Terus kalau ditanyakan kenapa asyhadu, berarti syahadah itu tidak diartikan ru'yah, ternyata dia tidak melihat Allah, yaitu maknanya makna majaz. Ka'annahu, dia seakan-akan
melihat Allah, saking yakinnya dengan wujudnya Allah. Seperti dalam Ihya itu kan ada orang yang profesor lah kalau sekarang, atau al-alim al-alamah. Itu dia bingung. Gimana saya cara membuktikannya Allah? Dia itu bingung. Terus ketemu sama orang tukang ngarit. Terus ditanya sama orang tukang ngarit, "Saman kenapa kok linglung begitu, kayak bingung begitu?" "Saya bingung bagaimana cara saya membuktikan Allah itu ada. Saya nggak pernah bingung." Ini Arabi yang ngomong itu. Terus dijawab sama Arabinya, "Bagaimana ya?" Terus dijawab sama Arabinya, dijawab, "Sama tahu itu teletong." Ya tahu, berarti ada sapi, berarti begitu kalau ada teletong. Sehingga para ulama akhirnya menyimpulkan, apakah adanya alam ini, kalau alam tidak ada, apakah Allah tidak ada? Tetap ada. Allah itu tetap ada, karena Allah itu tidak bergantung pada apapun. Tapi makhluk tidak bisa membuktikan, hanya begitu aja, dibalik begitu. Itu yang paling mudah itu ya menurut Al-Ghazali itu cara beragamanya orang Arabi. Dan umumnya kita itu ya kayak Arabi itu dalam berakidah itu. Ya begitu aja, cekap pada sih. Wow, sampai cekap. Alhamdulillah. Dan pantes lek ngombe kopi nih itu kali ini mau. Kayak gak halal lek gak ngomong ngombe kopi. Lek gak ngomong kali sahur. Ya alhamdulillah tadi apa disampaikan oleh Gus Hamim tadi, Ketua Basmas Jawa Timur tadi ya, bahwa kalau masalah bahasanya kok asyhadu itu kenapa itu tauqifi gitu ya, atau ta'abbudi ya, sudah dari sononya gitu ya. Nah, kalau Mbak Munir awal mau terserah sing duwe agama, ngoten nggih. Dadi Gusti Allah lek murui asyhadu ya asyhadu, ngoten ya. Aman tuh ya, aman tuh. Begitu. Jadi ada tambahan tadi, kalau dalam masalah hukum dunia ya bisa dianggap Islam kalau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau masalah di akhirat ya umpama enggak memakai asyhadu, yang penting yakin sudah cukup. Ngaten ya. Menurut Imam Al-Ghazali Al-Mukhtar gitu ya. Kalau yang terpilih Indal Ghazali seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa kok pakai asyhadu nggih, karena yaitu tadi ya, itu sudah ajaran dari sononya, kan ada ta'abbudi, ada ta'akuli kan ngoten nggih. Jadi kalau ta'abbudi itu ya nggak harus ta'akuli. Nggak harus masuk. Terserah lah. Iya, berbenai. Untuk ngetes kita juga ya, iman tenan apa ora. Lek pancen iman tenan masuk gak masuk akal tetep iman lah begitu. Mungkin ada tambahan? Sampun ya, moga-moga Pak Yai. Kalau sampai nggak ada salah, langsung dikurangi. Moga-moga Pak Yai ngombe. Oh. Kamu nih? Lah niki anu kebetulan bukan Isyadur Rafiq ya. Oh nggih, Syarah Sunan Taufik nggih. Tentang asyhadu niku di napa sarae ai napa tarifu bilisani wa anu biqalbi. Jadi dengan lesannya kemudian meyakini dengan hatinya. ngakoni itiraf itu ya apa ya, mengucapkan dengan lesannya kemudian ngakoni di hati ini, itu jenenge syahadat. Ya. Terus yang anu nih anu nih a'tarifu bilisani wa anu biqalbi. Pakai zal. Hah? Bener kok. Saya tahu neng. Hah? Jadi mari ke diurutin nih. Yang satunya lagi bisyahadata ini minan natiki kola fitufati falayak fima biqalbihi minal imani wa in kola bihi al-Ghazali wa jam'ul muhakkikun li anna tarkahu talafud bihima ma'a qudratihi alaihi wa ilmihi bisyartiyatihi au satriyat napa ini satriyatihi layak suruh an nahwi ramyi mushafin biqadarin walau bil ajamati wa in ahsana al arabiyatu amir mangkulil mu'tamad. Nah niki
Cek Timur Roti LBM-nya. Benar ya? Coba. Jadi intinya Cek Timur Roti LBM. minan natiti gitu ya. Ada mana? Israel, Gus, Utami. Utami. Jadi intinya ya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Maksudnya ngoten nggih, nggih. Jadi tadi sudah disampaikan dalam Isra Rafiq ada kaul dari Imam Ghazali ngoten nggih. Jadi ada yang mengatakan walaupun tidak diucapkan, pokoknya meyakini bisa dianggap Islam tapi di akhirat. Kalau di dunia tidak dianggap Muslim. Nah, jadi dianggap musuh begitu. Itulah makna syahadat ya. Jadi asyhadu itu tidak harus kita melihat langsung kepada Allah, tapi karena kita yakin betul dengan Allah, koyok-koyok ningali Allah itu sudah cukup. Ya, tidak harus bil hakikoh, ningali langsung pada Allah tidak harus. Ya, seperti yang zaman Bang Budi tadi, kita melihat Allah itu ya kedukuran kalau di dunia ini nggak mampu. Ya, tapi kalau di akhirat nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihah nadhirah ya. Wajah mereka ahli surga itu mencorong gara-gara melihat Allah. Saking nikmat melihat Allah, melebihi nikmatnya bidadari. Ngoten Pak Yai nano nggih. Jadi masih lebih nikmat ru'yatullah, nikmat melihat Allah daripada nikmatnya bidadari. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, intinya kalau ingin dianggap Islam di dunia harus dilafadzkan. Fala yakfi, tidak cukup hanya diyakini dalam hati. Nah, gitu. Ampun. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Jadi banyak para kiai, jadi pendapatnya ampuh ini ya. Jadi insya Allah jenengan ikut program semacam ini, insya Allah tambah ilmu, tambah wawasan, awet nom, insya Allah kata Bang Bunda tadi awet hidup ya. Insya Allah gak mati sampai dia lupa juga. Terus Budi ada tambahan ada tambahan pertanyaan Terus Budi monggo sambung mungkin ada yang bertanya tentang perdukunan monggo ada beliau mau Jadi sing rezekine seret monggo tangan ini sebagai rezeki seret